Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sufianti Suciarini dari Akademi Dakwah Indonesia Jawa Timur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini pasti memiliki jalan kehidupan, yaitu dengan lika-liku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian silih berganti, itu misalnya seperti kita diberi kemiskinan, kita diberi kesengsaraan, dan kita diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia menimpa itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala menguji sampai di mana kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menjalani kehidupan itu dengan cara bersabar, maka pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai kaumnya, maka diuji dengan terlebih dahulu. Tapi jangan salah paham dengan konteks ini. Seorang mukmin dilandai beberapa ujian, baik kesengsaraan, penyakit, dan kesusahan, itu karena Allah sangat mencintai kaumnya. Dan apabila kita menjalankan kehidupan dengan ujian, dengan cara kita membenci ujian itu, maka kemurkaan Allah menimpa kalian semua. Seperti hadis Rasulullah SAW, bahwasanya bersabar itu pahala dari seberapa besar ujian dari bala. Dan sesungguhnya Allah mencintai kaumnya, itu Allah terlebih dahulu memberi ujian kepadanya. Apabila kita menjalankan dengan kesabaran, maka Allah ridho kepada mereka. Dan apabila kita menjalankan dengan kebencian, maka itu kemurkaan Allah bagi kalian semua. Dalam Islam, sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menghadapi ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dan yang ketiga, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan. Saya akan menjelaskan dari 3 tersebut. Yang pertama, sabar dari menghadapi ketaatan. Maksudnya di sini adalah dalam menjalankan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berat bagi kita semua. Misalnya kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan secara berjamaah, itu sangat berat sekali. Apalagi kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid, dan itu sangat berat sekali. Maka dari itu kita penuh dengan kesabaran, kita akan jalan ke masjid dengan penuh sabar. Karena jalan ke masjid itu akan, satu langkah itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh lagi, kita sabar dalam saat berpuasa, kita harus sabar dalam menjaga lisan kita harus sabar dalam menjaga pikiran kita, karena puasa itu kita harus benar-benar tidak boleh ngomong kotor dan tidak boleh apa yang di pikiran kita itu yang aneh-aneh. Contoh lagi, sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu harus memiliki sabar yang sangat kuat, dan itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kuatnya kita menuntut ilmu dan seberapa maksudnya kita harus menuntut ilmu. Yang kedua itu adalah sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Maksud di sini adalah orang yang beriman itu sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaan musibah yang akan datang kepadanya, percaya bahwa Allah tidak akan menguji hambanya dengan kebatas kemampuannya. Ketika mendapatkan cobaan, maka kita harus menjalankan dengan kesabaran, bukan menjalankan dengan penuh kebencian. Karena apa? Menjalankan dengan penuh kesabaran itu akan mendapatkan ridho dan akan mendapatkan pahala. Apabila kita menjalankan dengan kebencian, maka itu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, itu harus kita jauhi. Karena apa? Karena itu akan kalau misalnya kita menjalankan itu, kita akan masuk neraka dan itu kita akan mendapatkan dosa.
Segala bentuk maksiat itu menyenangkan, tetapi Allah melarangnya sehingga orang beriman diharuskan untuk menjaga dan menahan diri dari kemaksiatan. Segala bentuk hal kemaksiatan yang dilarang oleh Allah SWT, cobaan yang menimpa kita itu harus dijauhi. Jika kita bersabar, Allah SWT akan membantu kita dengan cara kita minta pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa. Tema sabar ini banyak diajarkan dalam Al-Quran, banyak diajarkan dalam As-Sunnah, sehingga manusia senantiasa harus hidup bersabar di dunia ini. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta dan menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar, seperti firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yalaquna fiha nahiyatan wa salama. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan yang sangat tinggi, yaitu adalah di surga dengan sebab kesabaran mereka. Hadirin rahimakumullah, jiwa kita memerlukan asupan nutrisi dan gizi yang baik. Kita harus diberi nasihat berulang-ulang agar kita bisa bersabar, dan kita harus membutuhkan motivasi kepada orang-orang. Semoga kita adalah kaum yang bersabar dalam ujian Allah SWT, dan semoga kita kuat dalam cobaan Allah SWT. Sekian kultum dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada kebenaran itu dari Allah SWT. Wassalam nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.